gue dulu pernah mikir kalau semua kursi kerja tuh kayak sama aja gitu, dari bentuknya, dari posisi duduknya, sampai akhirnya setelah gue duduk lebih dari 8 jam sehari, mulai dari kerja, mulai dari main game, mulai dari nonton, gue tuh mulai ngerasain nih dampaknya. Punggung gue sering sakit, duduk gak pernah nyaman, dan makin lama makin terasa ganggu produktivitas gue, terutama buat kerja ya. Nah, gue udah coba nih berbagai kursi, dari yang murah sampai yang katanya ergonomis, tapi tetap aja belum nemu yang bener-bener pas. Sampai akhirnya gue nemu kursi yang sekarang gue pakai, yaitu kursi gaming dari Secret Lab. Tapi apakah ini beneran endgame-nya kursi gaming atau cuman sekedar hype aja nih? Gue bakal share pengalaman gue setelah pakai kursi ini kurang lebih sekitar 4 bulanan. Jadi langsung aja, nggak usah lama-lama, let's go. Hai semuanya, balik lagi di channel Flagship. Sebelum mulai videonya, gue bakal jelasin dikit kali ya tentang channel ini, karena yang datang di sini tuh mostly penonton baru atau belum subscribe channel ini. Jadi mulai kenalan lagi aja. Kenalin, nama gue Eka. Di channel ini gue bakal ngasih pengalaman pakai barang-barang Flagship, terutama mulai dari gadget, sepatu, sampai barang-barang lain yang bener-bener worth it buat dibeli. Kenapa Flagship? Karena gue yakin mending beli sekali mahal tapi awet daripada beli murah tapi cepet rusak. Nah, itu hal yang gue terapin setiap beli barang apapun, dan itu juga bakal lo temuin di setiap video di sini. Jadi sekalian sharing gimana pengalaman pakai barang-barang Flagship. Gak cuma review doang, tapi gue bakal jelasin kenapa barang-barang ini tuh bisa jadi investasi jangka panjang buat lo di sini. Jadi buat yang baru pertama kali nyampe sini, welcome. Jangan lupa di subs untuk info-info konten Flagship lainnya. Ya, mungkin itu aja kenalannya, karena mostly yang nonton belum subs, jadi sekalian gue jelasin ulang. Ya, langsung aja kita bahas kursi premium ini. Nah, cerita dulu kayak biasa, awalnya tuh gue punya kursi kantor gitu, mereknya Fantech OK259 kalau nggak salah. Gue beli di harga 2 jutaan. Cuman kok mulai ngerasa kursi ini tuh belum nyaman banget gitu, karena kadang gue lupa posisi duduk yang benar. Begini nih, kadang sampai tiduran terus nggak bener duduknya. Dan gue pikir kenapa begitu? Yang pertama karena kebiasaan mungkin ya. Sebenarnya kursi ini tuh cukup worth it sesuai harganya, sekitar 2 jutaan. Cuman gue ngerasa tuh masih belum bisa bikin gue duduk nyaman sesuai posisi yang benar gitu. Dan akhirnya setelah riset, akhirnya pilihan gue tuh jatuh ke kursi Secret Lab ini. Bagi yang belum tahu, Secret Lab adalah brand gaming chair yang sudah sangat terkenal di kalangan gamers. Coba aja banyak streamer terkenal kursinya ini. Tapi apakah ini benar-benar endgame-nya kursi gaming? Apakah benar-benar senyaman itu? Nah, di sini kita akan bahas semuanya. Pertama-tama, mari kita buka kotaknya dulu. Secret Lab tuh memberikan pengalaman unboxing yang menurut gue sih premium ya. Kotaknya besar, terus berat, karena bahan-bahan yang digunakan benar-benar berkualitas. Di dalamnya lo akan menemukan semua komponen kursi, termasuk baut, alat, dan panduan merakit tuh yang sangat-sangat clear gitu. Di sini kita punya bagian punggung kursi, dudukan, armrest, roda, piston, dan tentu saja bantal lumbar dan leher. Semuanya tuh dikemas dengan rapi dan aman. Oke, sekarang kita ke bagian yang mungkin paling ditunggu-tunggu, yaitu proses merakit. Jangan khawatir, karena Secret Lab tuh udah nyediain panduan yang sangat detail, dan gue akan memandu lo step by step. Pertama, kita pasang roda nih ke bagian dasar kursi ini. Nah, ini tuh sangat gampang ya, cukup tekan dan putar sampai roda terpasang dengan kencang. Setelah itu kita pasang piston ke bagian tengah dasar kursinya. Selanjutnya kita pasang dudukan kursi ke bagian dasar, pastikan semuanya sejajar sebelum mengencangkan bautnya. Secret Lab tuh nyediain alat khusus yang memudahkan proses ini. Nah, setelah dudukan terpasang, kita lanjut ke bagian punggung kursi. Nah, ini mungkin bagian yang paling berat ya, tapi lo minta tolong orang aja. Jadi kalau berdua tuh lebih gampang, lo bisa melakukan dengan mudah. Terus pasang bagian punggung ke dudukan dan kencangin aja bautnya. Nah, terakhir kita bakal pasang armrest. Armrest tuh gampang ya masangnya, dan mungkin kita bakal bahas fitur-fitur lengkapnya nanti. Sekarang mari kita bahas fitur-fitur yang membuat kursi ini tuh layak dipertimbangkan sebagai endgame-nya kursi gaming. Pertama, adjustable lumbar support. Lo bisa nyesuaiin nih sesuai dengan bentuk tulang belakang lo, jadi nggak ada lagi rasa pegel setelah duduk berjam-jam. Kedua, armrestnya tuh adalah 4D ya, jadi lo bisa mengatur tingginya, maju mundur, bahkan bisa diputar gitu. Jadi apapun aktivitas lo, baik itu gaming, kerja, atau nonton tuh semuanya bisa disesuaikan. Terus kursi ini tuh ada 2 pilihan material. Yang pertama leather, dan yang kedua adalah soft wave. Gue sempet bingung juga nih, gue mau milih yang mana. Nah, setelah riset-riset gue akhirnya milih yang soft wave. Kenapa gue pilih ini?
Sebenarnya sih plus minus ya, karena gue kadang nggak pakai AC gitu waktu kerja di siang hari. Kalau bahannya leather itu pasti bakal gerah, makanya gue pilih soft wave karena dia terbuat dari bahan kayak sponge gitu, cuman tebal dan udaranya tuh bisa masuk. Sedangkan kalau leather tuh ketutup bahannya. Jadi menurut gue sih plus minus ya. Nah, cuman secara plusnya kalau lo pilih yang leather, lo tuh jadi gampang ngebersihinnya. Kalau yang soft wave, minusnya tuh sedikit susah buat dibersihin, apalagi kalau ada noda yang mesti pakai sabun khusus gitu. Makanya rada ribet sih. Itu plus minusnya. Kalau jadi ingat kalau yang soft wave dia lebih nggak gerah, cuman minusnya susah dibersihin. Sedangkan kalau leather gampang dibersihin, plusnya kekurangan satunya ya jadi gerah aja kepakainya. Nah itu plus minus aja sih, tergantung kebutuhan kalian. Nah menurut gue sih gue yang paling sesuai sama kebutuhan gue yang soft wave ini, makanya gue pilih yang itu. Gue sendiri pakai kursi ini tuh buat kerja seharian dan gue ngerasain perbedaannya. Dulu dengan kursi yang biasa gue sering merasa pegal dan bikin gue tuh lupa posisi gitu, terutama di bagian punggung. Jadi berasa kalau cara duduknya yang salah. Tapi sejak gue pakai Secret Lab ini, gue tuh ngerasain nyaman yang beda gitu. Kayak lo persis kayak naik mobil dengan posisi lo steady dan gak pindah-pindah. Cukup nyaman karena bahannya juga solid. Jadi lo tuh gak lupa sama posisi duduk lo yang benar. Karena emang model desainnya sih sebenarnya kayak kursi balap atau kursi racing lah. Apalagi bagi lo yang sering WFH atau bermain game berjam-jam, gue sendiri mungkin tuh di depan komputer tuh bisa 8 jam lebih gitu. Apalagi kalau lagi asik kerja, kursi ini tuh bakal menjadi investasi yang sangat panjang karena fungsinya tuh bikin duduk lo tuh jadi steady gitu, jadi ergonomis, dan bahan-bahan yang solid ini bikin kursi ini tuh bakal awet kalau digunain dalam jangka waktu yang panjang. Jadi pertanyaannya, apakah Secret Lab Soft Wave ini benar-benar endgame-nya kursi gaming? Dari pengalaman gue sendiri, jawabannya adalah iya. Ini bukan cuma sekedar kursi gaming, tapi juga kursi yang bisa digunain buat berbagai aktivitas sehari-hari. Harganya emang nggak murah sih. Gue beli di harga sekitar 7 jutaan buat buah kursi, tetapi kalau lo berpikir jangka panjang, menurut gue sih ini sangat sepadan ya, dan lo nggak akan nyesal dan nggak kepikiran buat ganti kursi lagi, kecuali ya mungkin lo punya duit banyak terus lo pengen beli kursi Herman Miller yang harganya tuh puluhan juta itu kan. Cuman itu kayaknya kan terlalu mahal ya, bisa 3 kali lipat harganya dibanding ini, jadi nggak gitu worth it lah. Oke semuanya, itu dia review gue tentang Secret Life Soft Wave ini. Kalau lo suka video ini, jangan lupa buat like, subs, and share ke teman-teman lo. Dan jika lo punya pertanyaan atau request barang flagship lain yang pengen gue bahas, silakan tinggalkan komen di bawah, gue akan bacain semuanya, dan kalau ada waktu gue bakal balas. Terima kasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam, ciao.